Halo teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS ID. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout yang kedua. Bagi teman-teman yang kelewatan atau belum mengikuti tryoutnya, teman-teman masih bisa akses link tryoutnya di bagian deskripsi video ini. Teman-teman bisa menjawab soal-soal tryoutnya terlebih dahulu, baru kembali menonton pembahasannya di video ini. Oke teman-teman, sekedar info yang saya dapatkan, pendaftaran CPNS akan dilakukan bulan Maret. Berarti, waktu persiapan teman-teman menghadapi tes seleksi CPNS tinggal kurang dari 4 bulan. Sudah waktunya teman-teman menambah jam belajarnya lagi dan perbanyak tryout. Salah satunya melalui channel ini, yang mana channel ini selalu mengadakan tryout 2 kali seminggu. Jadi jangan sampai dilewatkan, dan ingat, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan. Kita langsung saja ke pembahasan soal tryout yang sudah diujikan. Bagaimana? Apakah teman-teman lulus passing grade? Selamat ya buat teman-teman yang lulus passing grade. Buat teman-teman yang belum lulus, tetap semangat belajarnya ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 untuk TWK. Soal nomor 1. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghamba rakyat dan pemerintah sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C. Sifat universal tetap dipegang teguh. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Oke, jawaban yang paling benar adalah ya, A, yaitu nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai ideologi. Adapun pembahasannya adalah hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika pemahaman nasionalisme didalami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Jika demikian, akan menimbulkan sikap kapitalis, bahkan kecenderungan individualistis. Oke, itu dia untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 pada soal tryout kita. Bentuk nasionalisme salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan yang subjeknya adalah A. Pemerintah, B. Rakyat atau sipil, C. Aparatur negara, D. Lembaga negara, E. Pendidikan. Jawaban yang paling benar adalah ya, B, yaitu rakyat atau sipil. Pembahasannya, bentuk nasionalisme kewarganegaraan yang dikenal dengan nasionalisme sipil, subjeknya adalah rakyat sipil. Nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme yang memiliki kebenaran politik dari, oleh, dan untuk rakyatnya dalam keaktifan berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, masa jabatan 2014 sampai 2019, melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal negara asing yang berusaha mencuri ikan di perairan negara Indonesia. Hal tersebut merupakan A. Pelanggaran sila kedua Pancasila, B. Pengamalan sila kedua Pancasila, C. Pelanggaran sila ketiga Pancasila, D. Pengamalan sila ketiga Pancasila, E. Pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, jawaban yang paling benar adalah ya, D, yaitu pengalaman sila ketiga Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada masa pergerakan nasional, banyak bermunculan organisasi-organisasi yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun organisasi yang muncul pada pergerakan nasional, salah satunya adalah Sarekat Islam, yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam. Adapun tokoh yang mengubah nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam adalah A. KH Hasyim Asy'ari, B. KH Ahmad Dahlan, C.
H. Oos Cokroaminoto, D. H. Samad Hudi, E. H. Agus Salim. Jawaban yang paling benar adalah ya C, yaitu H. Oos Cokroaminoto. Pembahasannya, KH Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama. KH Ahmad Dahlan adalah pendiri dari Muhammadiyah. Dan HOS Cokroaminoto adalah tokoh yang mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Adapun alasan pengubahan nama tersebut yaitu untuk memperluas ruang lingkup organisasi yang semula hanya bidang ekonomi menjadi ekonomi politik. H. Samanuddin adalah pendiri dari Sarekat Dagang Islam. H. Agus Salim adalah tokoh dalam Panitia 9 yang bertugas dalam perumusan dasar negara. Oke, jadi yang mengubah dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam adalah Cokroaminoto, yaitu C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pemerintah Indonesia mengadakan hubungan bilateral dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila, yaitu A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Jawaban yang paling benar adalah ya B, yaitu sila ke-2. Pembahasannya, tindakan pemerintah Indonesia tersebut bila kita identifikasi dari sudut pandang Pancasila, maka tindakan tersebut menjiwai butir pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, bisa ya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional dan memiliki semboyan yaitu Indonesia Berparlemen adalah A. Indis Party, B. Gabungan Politik Indonesia, C. ISDV, D. Perhimpunan Indonesia, E. Partai Nasional Indonesia. Jawaban yang paling benar adalah B, yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi yang memiliki semboyan Indonesia Berparlemen adalah Gabungan Politik Indonesia, atau disingkat menjadi GAPI. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan kalimat berikut ini. A. Ismail adalah seorang lulusan sarjana ekonomi. B. Dalam rapat koordinasi itu hadir para camat dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. C. Murid-murid sekolah dasar Cipta Harapan sedang berlatih membuat corak batik Cirebon. D. Setiap hari Minggu ibu selalu pergi ke pasar. E. Rumah Andi berada di Jalan Kenanga. Berdasarkan 5 kalimat tersebut, kalimat yang tidak sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang tepat adalah A. Kalimat A, B. Kalimat B, C. Kalimat C, D. Kalimat D, E. Kalimat E. Oke, ejaan yang tidak sesuai adalah kalimat D. Seharusnya huruf awal pada kata hari tidak ditulis kapital, karena yang seharusnya ditulis dengan huruf awal kapital hanya nama harinya saja, yaitu minggu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, E. Norma hukum. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku, baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri,
merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila yang A. pertama, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, E. kelima. Itu sila, ya, yaitu sila kelima, E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kelima. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. Konferensi Asia Afrika, C. Sidang Kabinet RIS, D. Keraton Kradia Pontianak, E. Konferensi Meja Bundar. Jawaban yang paling tepat adalah ya C, yaitu Sidang Kabinet RIS. Rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 11. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau restet, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau mestet. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. Berdasarkan pemerintah, B. Berdasarkan hukum, C. Mengacu pada kebutuhan, D. Merujuk pada kepentingan, E. Menuruti keadaan penguasa. Jawaban yang paling benar adalah ya, B, yaitu harus berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau restet, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau mestet. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang 1945 A 2, B 3, C 1, D 5, E 4. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Anda boleh ngebut, tetapi jangan di jalan ini. Kalimat yang memiliki arti sama dengan kalimat di atas adalah A. Anda boleh mengebut, hanya jangan di jalan ini. B. Anda boleh ngebut, jangan hanya di jalan ini saja. C. Anda boleh ngebut di jalan ini saja. D. Anda boleh ngebut hanya di jalan ini. E. Anda boleh ngebut di jalan ini saja. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A, yaitu Anda boleh mengebut hanya jangan di jalan ini saja. Kalimat pada soal adalah kalimat larangan yang memiliki arti bahwa Anda boleh mengebut hanya jangan di jalan ini saja atau di jalan lain saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat A. Cepatlah datang kemari. B. Benar bu, saya tidak mengambil uang itu. C. Aku tidak percaya lagi semua ucapanmu. D. Wow, indah sekali pemandangan di sini. E. Kerjakan tugasmu dengan baik. Jawaban yang paling benar adalah ya, D. Wow, indah sekali pemandangan di sini. Makna penggunaan tanda baca seru pada kalimat soal pilihan A menyatakan perintah, pilihan B menyatakan kesungguhan, pilihan C menyatakan ketidakpercayaan, pilihan D menyatakan perasaan, dan pilihan E menyatakan perintah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, ini terdapat bacaan. Kita di sini mencari ide pokok. Oke, kita baca dulu bacaannya. Tugas utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah, bukan memberi les tambahan di rumah. Fokus pada pemberian les di rumah
akan berpengaruh pada efisiensi pendidikan, dan bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. Pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang dan bukan sebagai sarana menambah penghasilan. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah A. Fokus utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah. B. Fokus pada pemberian les tambahan di rumah akan berpengaruh terhadap efisiensi pendidikan. C. Pemberian les tambahan akan menurunkan kualitas dedikasi seseorang guru. D. Pemberian les tambahan adalah sarana menambah penghasilan. E. Pemberian les tambahan akan meningkatkan kualitas dedikasi seseorang. Jawaban yang paling benar adalah ya, A. Ide pokok adalah gagasan dari sebuah paragraf. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah tentang tugas utama seorang guru, yaitu mengajar di sekolah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya perumusan Pancasila, hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam A. Pidato Kebangsaan, B. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, C. Teks proklamasi, D. Sidang BPUPKI, E. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila, hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. B. Jumlah bulu di bawah perisai 17. C. Jumlah bulu pada leher berjumlah 45. D. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. E. Jumlah bulu di bawah pangkal ekor berjumlah 19. Jawaban yang paling benar adalah ya, B. Jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Keempat. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang dicerminkan oleh sila keempat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 adalah A. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat dan demokrasi, peri kemanusiaan, kesejahteraan sosial. C. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. D. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. E. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban yang paling benar adalah ya, C, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini,
Ketunggal-ikaan yang dimaksud dapat pula berarti A. Realitas sosial, B. Cita-cita kebangsaan, C. Jembatan emas, D. Merdeka, E. Berdaulat. Jawaban yang paling benar adalah ya, B. Ketunggal-ikaan berarti sebuah cita-cita kebangsaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah A. Komisi Yudisial, B. Presiden, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah ya, tentunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah, wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilu kada juga diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang 48 tahun 2009 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah A. Korban sebagai penggugat, B. Tersangka sebagai tergugat, C. Mengatur masalah keluarga, D. Proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban, E. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Jawaban yang benar adalah ya, E. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Ciri-ciri hukum pidana antara lain mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara, mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan, meski tanpa pengaduan korban akan tetap diambil tindakan oleh pengadilan. Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib atau polisi dan akan menjadi saksi. Penggugat adalah penuntut hukum. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Berikut ini pihak yang terlibat dalam pemilihan, pertimbangan, serta pengesahan anggota BPK, yaitu A. Presiden, Wakil Presiden, DPR, B. MPR, DPD, Presiden, C. MA, MK, Presiden, D. DPR, DPD, MPR, E. DPR, DPD, Presiden. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. DPR, DPD, Presiden. BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan dilantik oleh Presiden. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat A. Fleksibel, B. Normatif, C. Rigid, D. Imperatif, E. Semantik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat imperatif atau mengharuskan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 31 Mei 1945, D. 1 Juni 1945, E. 22 Juni 1945. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara RI yang beliau namakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26.
Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah A. Setiap warga negara berhak mendapat pengetahuan kebudayaan Indonesia. B. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya. C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. E. Setiap warga negara berhak mengembangkan pengetahuan dengan bahasa Indonesia. Jawaban yang paling benar adalah ya, C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Itu terdapat di pasal 32 ayat 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Peraturan-peraturan di negara Republik Indonesia yang mempunyai hierarki tertentu, di antaranya peraturan perundang-undangan berikut. Yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah A. Undang-undang, B. Keputusan MPR, C. Keputusan Presiden, D. Ketetapan MPR, E. Undang-undang Dasar. Jawabannya adalah ya A. Undang-undang, yaitu terdapat pada pasal 7 ayat 1. Jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Pemindahan lokasi industri dari suatu negara maju ke negara berkembang atau dari negara satu ke negara lain disebut A. Transmigrasi, B. Relokasi, C. Imigrasi, D. Urbanisasi, E. Imigrasi. Jawaban yang paling tepat adalah ya B. Disebut dengan relokasi. Pemindahan lokasi industri dari satu negara maju ke negara berkembang atau negara satu ke negara lain disebut dengan relokasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Batas minimal pemilih pemilu adalah berumur A. 17 tahun, B. 22 tahun, C. 24 tahun, D. 20 tahun, E. 17 tahun atau sudah kawin. Jawaban yang paling tepat adalah E. Warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 atau lebih atau sudah pernah kawin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yaitu butir yang ke-22. Oke, kita lanjut ke soal terakhir pada bagian TWK. Itu soal nomor 30. Berikut ini merupakan kekuasaan presiden, kecuali A. Memberikan gerasi dan rehabilitasi, B. Memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, C. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya, D. Memberikan gelar kehormatan, E. Membuat undang-undang. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu membuat undang-undang. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif dipegang oleh DPR. Jadi itu bukan merupakan kekuasaan daripada presiden. Oke, demikian untuk pembahasan TWK. Sekarang kita lanjut ke pembahasan TIU atau tes intelijensia umum. Oke, soal 31. Penyelesaian persamaan 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan min 2 adalah A min 1, B 1, C 0, D 2, E min 2. Jawaban yang paling benar adalah A, yaitu min 1. 2x kuadrat tambah 4x sama dengan min 2. Ekuivalen atau sama dengan 2
buka kurung X tambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1. Oke, soal nomor 32. Di dalam satu ujian, masing-masing siswa diberikan skor 5, 10, atau 15. Banyaknya siswa untuk masing-masing skor ditunjukkan di bawah berikut. Skor 5, 8 siswa. Skor 10, 12 siswa. Skor 15, X siswa. Jika median skor adalah 10, maka terbesar yang mungkin untuk X adalah A. 8, B. 9, C. 19, D. 20, E. 23. Jawaban yang paling benar adalah ya, D. Nilai X terbesar yang mungkin adalah X sama dengan 8 tambah 12 sama dengan 20. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Tony bekerja selama 6 jam setiap hari mulai pukul 8. Tetapi pada hari ia bekerja sampai pukul 15:15, berapa menit lebih lamakah ia bekerja pada hari ini? A. 135 menit, B. 125 menit, C. 15 menit, D. 75 menit, E. 85 menit. Dan yang benar adalah ya, D, yaitu 75 menit. Tony mulai bekerja pada pukul 8 dan setiap hari bekerja selama 6 jam. Berarti pekerjaannya akan berakhir pada pukul 8 tambah 6 jam, yaitu pukul 14. Hari ini Tony pulang pukul 15:15. Berarti ada kelebihan jam kerja selama pukul 15:15 dikurang pukul 14 sama dengan 1 jam 15 menit. Atau kalau kita menitkan adalah 75 menit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Basket ring, maka titik. A. Badminton kok, B. Sepak bola gawang, C. Renang kolam, D. Sepak bola lapangan, E. Tinju sarung. Jawaban yang paling benar adalah ya, B. Dalam permainan basket, bola dimasukkan ke dalam ring. Dalam permainan sepak bola, bola dimasukkan ke dalam gawang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Senin Rabu sama dengan titik. A. 13, B. Mawar melati, C. Detik menit, D. Padi beras, E. April Februari. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. 2 hari setelah hari Senin adalah hari Rabu. 2 angka setelah angka 1 adalah angka 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Huruf kata cerita sama dengan titik. A. Luar angkasa astronomi fosil. B. Padi karung lumbung. C. Jarang sering galaksi. D. Bintang galaksi alam semesta. E. Saya kita mereka. Jawaban yang paling benar adalah ya, D. Rangkaian huruf membentuk kata dan rangkaian kata membentuk cerita. Kumpulan bintang membentuk galaksi dan rangkaian galaksi membentuk alam semesta. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Takjim, lawan katanya. A. Hormat, B. Yakin, C. Patuh, D. Lazim, E. Lancang. Jawaban yang benar adalah ya, E. Takjim sama dengan hormat dan sopan. Jadi lawan kata yang tepat untuk kata takjim adalah kata lancang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Fiksi lawan katanya A. Legenda, B. Imajinasi, C. Non-fiksi, D. Mitos, E. Impian. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu non-fiksi. Lawan kata yang tepat untuk kata fiksi adalah kata non-fiksi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima,
agar dia memperoleh nilai rata-rata 85. A. 84, B. 86, C. 85, D. 82, E. 83. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. 85 kali 5 sama dengan 425. Maka 425 dikurang, buka kurung, 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 82. Oke, kita lanjut ke soal nomor 42. Sepatu merah lebih bagus dibandingkan daripada sepatu hitam. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. A. Ada sepatu hitam yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. B. Sepatu merah yang tidak lebih bagus dari sepatu hitam, harganya murah. C. Sepatu yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih bagus. D. Sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. E. Ada sepatu merah yang harganya lebih mahal tidak banyak dibeli orang. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Pembahasannya, dapat disimpulkan sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Seorang karyawan bekerja 8 jam sehari. Dalam satu minggu, ia bekerja selama 5 hari dengan bayaran 26.000 per jam kerjanya dan 30.000 per jam lembur. Dalam sebulan, ia menerima gaji 4.520.000. Berapa jumlah jam lemburnya dalam sebulan? A. 12, B. 16, C. 24 jam, D. 20 jam, E. 22 jam. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu 12 jam. Jumlah penghasilan sebulan normal tanpa lembur. 8 jam kali 5 hari kali 4 minggu kali 26 sama dengan 4.160.000. Jumlah penghasilan lembur. 4.520.000 dikurang 4.160.000 sama dengan 360.000. Lama lembur 360.000 dibagi 30.000 sama dengan 12 jam. Jadi jumlah lembur karyawan tersebut dalam sebulan adalah 12 jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Jika untuk menggali sebuah sumur selama 7 hari dibutuhkan 4 orang penggali, berapa orang penggali yang diperlukan untuk menggali sumur dalam waktu setengah hari? A. 28 orang, B. 56 orang, C. 14 orang, D. 58 orang, E. 50 orang. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 56 orang. Ini merupakan soal perbandingan. 4 orang dikali 7 hari sama dengan N orang dikali setengah hari. 28 sama dengan setengah N. N sama dengan 56. Jadi perlu 56 orang untuk menggali sumur dalam waktu setengah hari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 4x tambah y sama dengan 0. Mempunyai dua sama untuk A. Y sama dengan 4, B. Y sama dengan min 2, C. Y sama dengan 20, D. Y sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2, E. Y sama dengan min 4. Jawaban yang tepat adalah A. Y sama dengan 4. X kuadrat dikurang 4X tambah Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X. Jika Y sama dengan 0, maka akar penyelesaian yang sama adalah 4. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 46. Jika nilai X terletak di antara Y dan Z lebih kecil dari X, manakah pernyataan yang benar? A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, E. X tidak sama dengan Y. Jawaban yang tepat adalah B. X lebih kecil dari Y. Jika nilai X terletak di antara Y dan Z, sedangkan Z lebih kecil dari X,
Berarti nilai X terhadap Y dan Z adalah Z lebih kecil daripada X, X lebih kecil daripada Y, sehingga X lebih kecil dari Y. Oke, kita lanjut ke soal nomor 47. Ini merupakan soal deret angka 5, 7, 15, 19, 33, 39. Titik-titik. Dua angka selanjutnya adalah A 59, 67, B 59, 65, C 57, 65, D 55, 65, E 55, 67. Jawaban yang benar adalah A. Oke, ganjil ke genap plus 2 plus 4 plus 6. Ganjil ke genap ke ganjil plus 8 plus 14 plus 20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 48. 3, 1, 13, 11, 31, 29, 57, 55. Angka selanjutnya adalah A 93, 89, B 91, 89, C 91, 87, D 89, 91, E 89, 83. Jawaban yang tepat adalah B 91, 89. Ganjil dan genap plus 10 plus 18 plus 26 plus 34. 3 ke 13 ditambah 10, 1 ke 11 ditambah 10. Lalu 13 ke 31 ditambah 18, begitu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 49. Oke, ini merupakan soal figural. Gambar yang tepat untuk melengkapi gambar yang tidak terisi adalah pilihan. Bila kita perhatikan hubungan antara gambar 1 dan gambar 2, yaitu gambar segitiga kecil pada gambar 1 berubah menjadi segitiga besar pada gambar kedua. Warna segitiga tetap berwarna hitam. Gambar lingkaran besar pada gambar 1 berubah menjadi lingkaran kecil pada gambar 2. Warna lingkaran tetap berwarna putih. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat kesimpulan hubungan antara gambar 1 dan gambar 2, yaitu gambar bangun datar yang semula besar pada gambar 1 berubah menjadi kecil pada gambar 2. Gambar bangun datar yang tidak berubah warna. Gambar bangun datar yang semula kecil pada bagian 1 berubah menjadi besar pada gambar 2. Gambar bangun datar kecil tidak berubah warna. Pada sebab itu, untuk menentukan gambar keempat yang merupakan pasangan gambar 3, yaitu dengan cara mencari pilihan jawaban yang memuat gambar sesuai dengan hubungan antara gambar 1 dan gambar 2, yaitu terdapat pada pilihan jawaban A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 50. Oke, gambar yang selanjutnya adalah yaitu D. Bila kita perhatikan hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 pada soal tersebut, yaitu lingkaran pada gambar 2 berasal dari lingkaran gambar 1 yang warnanya diubah. Pada gambar 2 terdapat potongan dalam lingkaran di sebelah kiri bawah. Jadi yang sesuai adalah yaitu D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 51. Oke, gambar keempatnya adalah. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Bila kita perhatikan hubungan antara gambar 1 dan 2 pada soal tersebut, yaitu gambar 2 berasal dari gambar 1 yang diputar rotasinya sebesar 90 derajat searah jarum jam. Ujung gambar yang semula berbentuk garis lurus pada gambar 1 berubah menjadi bentuk lingkaran dengan ukuran yang lebih kecil atau gambar 2. Jadi untuk gambar keempat harus memenuhi syarat itu pula. Maka jawaban yang tepat adalah A. Dia harus menjadi horizontal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 52. Oke, gambar yang tepat untuk melengkapi gambar yang kosong adalah. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Bila kita perhatikan hubungan antara gambar 3 dan gambar 4, yaitu gambar 4 adalah hasil pencerminan dari gambar 3. Adapun pilihan jawaban yang membuat pencerminan gambar 1, yaitu adalah pilihan E.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 53. Ya, jawaban yang benar adalah ya B. Pembahasannya, gambar dengan ukuran yang sesuai adalah gambar B, yang mana ini tidak berubah ukurannya. Kalau gambar yang lain itu sudah berubah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 54. Oke, gambar yang tepat untuk melengkapi tanda tanyanya adalah ya, itu gambar D. Pembahasannya, panah hitam berputar 45 derajat berlawanan arah jarum jam dan warnanya tetap. Panah putih berputar 45 derajat searah jarum jam, warnanya berubah. Putih, hitam, putih, hitam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 55. Ya, soal kubus. Nah, apabila dia dilipat, maka jawaban yang tepat adalah oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Simbol segitiga tidak seharusnya berada berdampingan dengan simbol lingkaran. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 56. Oke, jawaban yang tepat adalah yang sesuai dengan gambar yang pertama. Ke dalam pilihan A, B, C, dan E adalah ya, B. Ini merupakan gambar yang diputar 180 derajat. Apabila gambar ini diputar 180 derajat, maka hasilnya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 57. Gasal lawan katanya A. Ganjil, B. Genap, C. Angka, D. Gangsal, E. Bilangan. Oke, jawabannya adalah B, yaitu genap. Gasal merupakan ganjil sehingga antonimnya adalah genap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 58. Konsolidasi sama dengan A. Pemisahan, B. Penggabungan, C. Pemurnian, D. Perpecahan, E. Penyerataan. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Konsolidasi merupakan sinonim dari penggabungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 59. Gita suka mengoleksi mobil-mobilan. Rata-rata harga mobil-mobilan yang ia miliki adalah 50.000 per buah. Uang saku Gita sehari adalah 5.000. Gita sudah mengkoleksi 10 mobil-mobilan dalam 2 bulan. Pernyataan di bawah ini yang dapat menjelaskan hal di atas adalah A. Seluruh uang Gista digunakan untuk membeli mobil-mobilan. B. Mobil-mobilan koleksi Gista sebagian merupakan pemberian orang lain. C. Gista membeli mobil-mobilan bekas yang harganya murah. D. Uang saku Gista digunakan sebagian untuk membeli mobil-mobilan. E. Seluruh uang Gista tidak digunakan untuk membeli mobil-mobilan. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Uang Gista sehari adalah 5.000, maka dalam 2 bulan jumlah uang Gista itu 150.000. Harga mobil-mobilan per buah adalah 50.000. Dan uang untuk membeli 10 mobil-mobilan adalah 500.000. Jadi, tidak mungkin Gista membeli mobil-mobilan tersebut dengan uangnya sendiri. Mobil-mobilan koleksi Gista sebagian merupakan pemberian dari orang lain. Soal nomor 61. 15 dikali buka kurung 3 tambah 7 tutup kurung dibagi 5 adalah A 30, B 40, C 50, D 60, E 70. Jawaban yang paling tepat adalah ya A. 15 dikali 3 tambah 7 sama dengan 150. Dibagi 5 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 62. 125 dibagi 5 kali 6 ditambah 50 adalah A 200, B 210, C 220, D 230, E 240. Jawaban yang paling tepat adalah
Ya, A, yaitu 200. 125 dibagi 5 dikali 6 sama dengan 150. Ditambah 50 sama dengan 200. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 63. 125 dibagi 5 dikali 6 ditambah 50 sama dengan A 200, B 210, C 220, D 230, E 240. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu 200. 125 dibagi 5 dikali 6 sama dengan 150 ditambah 50 sama dengan 200. Oke, soal selanjutnya soal nomor 64. 9, 5, 1, 2, 10, 6, 2, 3, 11, 7. Angka selanjutnya adalah A 3, B 4, C 12, D 8, E 7. Ya, jawabannya adalah A. Polanya sebagai berikut. 9 ke 5 dikurang 4, 5 ke 1 dikurang 4, 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 10 tambah 8, lalu berulang seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 65. Y, U, Q, M, I. Maka huruf selanjutnya adalah A, E dan C, B, E dan X, C, D dan A, D, E dan B, E dan A. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya, E, yaitu E dan A. Oke, demikian teman-teman untuk soal TIU-nya. Kita lanjut ke soal TKB. Apabila ada pada soal TIU yang kurang paham tadinya, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal TKB. Oke, kita masuk ke bagian TKB. Soal nomor 66. Jika teman Anda ingin meminjam kendaraan pribadi yang biasanya Anda gunakan ke kantor, maka yang Anda lakukan adalah A. Meminjamkannya, B. Meminta teman agar mengisi bensinnya, C. Meminta biaya sewa, D. Meminta maaf karena tidak bisa meminjamkannya, E. Meminjamkannya dengan perasaan was-was. Jawaban yang paling benar adalah ya, A. Meminjamkannya. Oke, untuk poin-poin dari pilihan yang lain bisa teman-teman perhatikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 67. Setiap pagi dalam perjalanan menuju kantor saya sering A. Banyak tugas yang menanti saya, B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, C. Pusing, memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman, D. Merasa tertentang akan apa yang saya hadapi ke depan, E. Berharap semoga hari ini hari baik saya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kita harus memilih pilihan yang menunjukkan semangat kalau pergi bekerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 68. Semakin bertambah usia seseorang, maka akan banyak perubahan terjadi dalam hidupnya. Terhadap perubahan tersebut saya akan A. Mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan ini, B. Membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, C. Dapat mengubah kebiasaan saya selama ini, D. Tidak dapat menyesuaikan diri tanpa bantuan orang lain, E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 69. Bagi saya, kegagalan tahun lalu dalam tes masuk perguruan tinggi impian saya adalah A. Isyarat bahwa saya tidak pantas jadi mahasiswa di kampus tersebut, B. Membuat saya trauma dan malu, C. Saya upayakan dengan segala cara agar dapat berhasil pada tes berikutnya, D. Justru meningkatkan semangat saya untuk lebih meningkatkan persiapan tes berikutnya, E. Saya yakin ada unsur kecurangan dalam tes tersebut.
Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Justru meningkatkan semangat saya untuk lebih meningkatkan persiapan pada tes berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 70. Proposal saya ditolak oleh calon investor karena dianggap kurang visible. A. Segera melakukan perbaikan atas proposal tersebut dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindakan lanjut. C. Menyalahkan orang lain karena tidak ikut membantu saya membuat proposal tersebut. D. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. E. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Segera melakukan perbaikan atas proposal tersebut dan mengajukannya kembali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Setelah memenangkan kompetisi dan dapat reward sebagai ilmuwan muda dari sebuah instansi ternama, saya akan A. Bertanya-tanya, mungkinkah kompetensi berikutnya saya akan mendapat reward lagi? B. Saya merasa senang dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi agar kompetensi berikutnya mendapat reward lagi. D. Merasa tidak percaya bila saya mendapat reward tersebut, padahal banyak peserta lebih hebat. E. Puas dengan reward tersebut dan tidak ingin lagi memberitahukan kepada seluruh dunia atas prestasi yang saya capai. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Bertanya-tanya, mungkinkah kompetensi berikutnya saya akan mendapat reward lagi? Paling tepat adalah ya, B. Saya merasa senang dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi agar kompetensi berikutnya mendapat reward lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 72. Saya mendadak diminta untuk mendampingi atasan di sebuah acara pertemuan sepulang kerja. Saya sudah berjanji untuk menemani istri saya cek kandungan ke rumah sakit, ibu dan anak. Sikap saya, A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi istri saya menjelaskan agar naik taksi saja. D. Menuruti permintaan karena yakin istri saya maklumi. E. Meminta izin pimpinan mengantar istri saya dahulu, kemudian mendampingi pimpinan pergi ke acara tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Meminta izin pimpinan mengantar istri saya dulu, kemudian mendampingi pimpinan pergi ke acara tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 73. Di lingkungan tempat tinggal yang baru, A. Saya perlu waktu untuk mengenal tetangga-tetangga saya. B. Saya menunggu tetangga yang ingin berkenalan. C. Saya langsung mampu akrab dengan tetangga. D. Jika saya membutuhkan bantuan, baru saya akan berkenalan. E. Jika ada yang ingin berkenalan, saya senang sekali. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Saya langsung mampu akrab dengan tetangga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 74. Suatu ketika saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Tidak bisa bekerja dalam satu ruangan. Saya butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja, sedangkan rekan kerja tersebut selalu banyak bicara. A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok. D. Menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. E. Menerima aturan panitia. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Mengajukan keberatan dan meminta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 75. Seorang rekan kerja baru saya kenal, tiba-tiba sok akrab dengan saya, maka saya akan A. Biasa saja, B. Berterima kasih, C. Risih, D. Curiga terhadap sikapnya, E. Berhati-hati. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Merasa risih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 76. Saya tertidur pulas ketika bangun, ternyata waktu sudah larut. Padahal saya ada janji dengan kawan lama saya, maka saya
A. Merasa malu pada diri sendiri. B. Merasa takut disalahkan oleh orang yang bersangkutan. C. Tidak berpikir saya telah ingkar janji. D. Merasa bersalah pada orang lain yang bersangkutan. E. Merasa tenang saja, ingkar sudah suatu hal yang biasa. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Merasa bersalah pada orang lain yang bersangkutan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 77. Menurut saya, kegagalan suatu tim kerja dalam mencapai target karena mereka A. Bertahan pada cara yang telah berjalan. B. Menunggu bantuan pihak lain. C. Pikiran bercabang pada usaha lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Pikiran bercabang pada usaha yang lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 78. Menurut saya, menjadi pemimpin yang baik itu A. Mereka memang sudah Tuhan takdirkan menjadi pemimpin. B. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. C. Mereka mengusahakan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses. D. Mereka adalah pribadi yang langka. E. Mereka sangat beruntung bisa sukses dan menjadi pemimpin besar. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. Oke, kita lanjut ke soal nomor 79. Anda percaya bahwa abdi negara adalah ia yang A. Bisa amanah. B. Melayani dengan tulus. C. Rela ditempatkan dimanapun. D. Senang dengan kepastian. E. Tenang dengan masa depannya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Bisa amanah. Oke, lanjut ke soal nomor 80. Gaji yang Anda dapatkan mulai bulan diumumkan ini akan mengalami pertambahan dari tunjangan pegawai tahunan. Tapi setelah melakukan pengecekan, ternyata gaji Anda tidak mengalami penambahan sama sekali. Maka sikap saya, A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. B. Mengkonfirmasi jika karena itu hak saya. C. Mengkonfirmasi setelah ada teman yang komplain. D. Menegur bagian keuangan karena seharusnya dia lebih teliti dalam bekerja. E. Abaikan saja karena bukan masalah bagi saya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 81. Saya mempunyai seorang saudara yang ingin sekali sekolah di tempat saya mengajar. Yang saya lakukan, A. Memberinya alamat rumah kepala sekolah saya. B. Memberitahukan pihak penyeleksi bahwa saudara saya akan mendaftar. C. Memberi trik dan celah untuk bisa lulus. D. Menyemangatinya namun tak membantu apapun. E. Tidak memperdulikannya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyemangatinya namun tak membantu apapun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 82. Hal pertama yang saya lakukan saat saya mendapat pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan adalah A. Menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. B. Mengamati sistem kerja pegawai di tempat kerja tersebut. C. Menunggu perintah kerja dari atasan. D. Mencari tahu apa yang harus saya kerjakan. E. Mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan dan data. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Mengamati sistem kerja pegawai di tempat kerja tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 83. Pada saat saya tidak menepati janji, saya akan A. Merasa malu pada diri sendiri. B. Merasa takut disalahkan oleh orang yang bersangkutan. C. Tidak terpikir saya telah ingkar janji. D. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. E. Merasa tenang, ingkar sudah suatu hal yang biasa. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 84. Dalam kendaraan umum ada seorang bapak tua yang menjual makanan ringan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan. B. Menaruh simpatik pada penjual makanan tersebut. C. Membiarkan bapak itu menawarkan makanan ringan. D. Memperhatikan penjual makanan tersebut. E. Membeli makanan tersebut jika menyukainya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 85. Tim Anda mengalami kelelahan yang luar biasa karena hampir setiap hari bekerja lembur. Sebagai ketua, yang akan Anda lakukan adalah A. Menjadwalkan libur setelah seluruh tugas selesai. B. Memberikan promosi jabatan. C. Memberikan bonus akhir tahun sesuai kinerja. D. Ikut serta bekerja lembur dan memberikan reward yang wajar bagi wujud memberikan semangat. E. Memberikan tunjangan lembur. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Ikut serta bekerja lembur dan memberikan reward yang wajar bagi wujud memberikan semangat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 86. Sebagai ketua dalam pentas seni, Anda mendapat laporan bahwa bintang tamu acara tersebut mengundurkan diri 1 hari sebelum hari H. Anda bingung karena tiket terjual habis. Agar acara tersebut terselenggara dengan baik, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan bayaran lebih kepada artis tersebut. B. Mengganti bintang tamu dengan artis lain yang memiliki kepopuleran yang lebih. C. Memundurkan jadwal pentas seni hingga bintang tamu tersebut mau tampil. D. Mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional. E. Mengembalikan ganti rugi tiket pada para calon penonton. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 87. Sikap saya terhadap perubahan ide dan cara baru dalam melaksanakan pekerjaan adalah A. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. B. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. C. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. D. Adanya perubahan kondisi kerja pasti lebih baik. E. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara baru tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara baru tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 88. Jika ada waktu luang, selama akhir pekan saya biasanya A. Gunakan untuk tidur siang. B. Saya ajak keluarga untuk makan di luar. C. Berlatih bermain musik. D. Saya gunakan untuk mempelajari hal-hal lain yang sifatnya positif. E. Saya gunakan menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai. Jawaban yang paling tepat adalah D. Saya gunakan untuk mempelajari hal-hal lain yang sifatnya positif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 89. Setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, saya akan A. Langsung melakukan aktivitas lain. B. Istirahat sejenak. C. Mengakses situs di jaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya. D. Membaca koran. E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekeliruan, lalu melakukan aktivitas lain. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekeliruan, lalu melakukan aktivitas lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 90. Dalam suatu forum diskusi, tim kerja unit saya, seorang rekan menolak hadir. Sikap saya, A. Memaksanya untuk tetap hadir. B. Ikut tidak hadir juga. C. Membujuk untuk mengikuti forum. D. Meminta dia untuk terlebih dahulu mengikuti forum. E. Meminta pertimbangan rekan lain. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Meminta dia untuk terlebih dahulu mengikuti forum. Oke, kita lanjut ke soal nomor 91. Apa yang Anda lakukan bila terjadi bencana alam di wilayah Anda? A. Saya akan menyumbang seluruh gaji saya bulan ini untuk korban bencana alam tersebut. B. Saya akan menyumbang sebagian gaji saya karena saya pun membutuhkan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarga. C. Saya mengajak rekan-rekan kerja kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam. D. Saya lapor kepada atasan di kantor agar menyalurkan sumbangan. E. Saya percaya pengelolaan sumbangan bagi korban bencana alam seperti itu akan diatur oleh pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Saya mengajak rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, atau siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 92. Jika ada karyawan baru di tempat di dekat saya, maka A. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. B. Saya meminta memperkenalkan dirinya karena dia orang baru. C. Saya menunggunya memperkenalkan dirinya.
D. Saya tidak perlu mengusiknya. Biarlah pekerjaan terjadi besok-besok saja. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 93. Sebagai generasi muda, hal terpenting yang harus dilakukan menurut saya, A. Melakukan sesuatu dengan standar yang baik. B. Menciptakan hubungan yang baik dan situasi yang nyaman dengan semua orang di sekitar kita. C. Patuh kepada orang tua. D. Melakukan sesuatu seperti yang lakukan anak muda lainnya. E. Menciptakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Menciptakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, kita lanjut ke soal nomor 94. Dalam memilih pegawai, saya akan mengutamakan yang A. Pekerja keras. B. Cerdas. C. Mudah menyesuaikan diri. D. Ulet. E. Berpengalaman. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Mudah menyesuaikan diri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 95. Dalam suatu rapat perusahaan, masukan saya ditolak oleh peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menghargai perbedaan pendapat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 96. Ketika saya membutuhkan pinjaman dana, teman saya menolak untuk memberikan bantuan pinjaman tersebut. Saya akan A. Menerima dengan lapang dada keputusannya. B. Memaksa untuk membantu saya. C. Sakit hati dan tidak membantunya jika dia membutuhkan pertolongan saya. D. Merasa sedih. E. Tidak mau berteman lagi dengannya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Menerima dengan lapang dada keputusannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 97. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi. Maka Anda A. Mentoleransi sebab baru kali ini Andi melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C. Mengingatkan dan menegur. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Mengingatkan dan menegurnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 98. Jika salah seorang bawahan Anda melakukan tugas yang saya berikan kepadanya dengan sangat baik, maka saya A. Puas, namun tak memuji karena hal itu akan membuatnya sombong. B. Tak akan memuji. C. Memuji setinggi langit agar dia juga senang kepada saya. D. Memuji secara proporsional. E. Berpura-pura tidak tahu akan keberhasilannya melakukan tugas. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Puas namun tak memuji karena hal itu akan membuatnya sombong. Oke, kita lanjut ke soal nomor 99. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk terakhir kita, yaitu soal nomor 100. Ketika sedang memimpin sebuah rapat, ada seorang teman yang selalu membuat gaduh. Yang saya lakukan, A. Marah dan menegurnya dengan keras. B. Memintanya untuk menjaga sikap. C. Marah dan meninggalkan ruang rapat. D. Mengeluarkannya dari rapat. E. Tetap melanjutkan rapat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Memintanya untuk menjaga sikap. Oke, demikian teman-teman pembahasan terakhir yang kedua kita kali ini. Semoga bermanfaat dan apa yang sudah kita bahas melekat di hati dan pikiran teman-teman supaya pada saat tes nanti teman-teman bisa menjawab soal-soal yang ada di tes CPNS. Oke, demikian. Sampai jumpa lagi.
dan terima kasih sudah menonton.